Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kita lanjutkan materi pembelajaran kita pada materi persamaan lingkaran ini. Di video ini kita akan fokus membahas tentang persamaan garis singgung lingkaran. Nah, sebelum kita membahas ke materi intinya, yaitu tentang persamaan garis singgung lingkaran, kita akan mempelajari dulu, atau kalian harus mengenal dulu tempat kedudukan garis terhadap lingkaran. Jadi jika sebuah garis itu di kedudukannya terhadap lingkaran itu ada berapa jenis gitu ya. Dan di sini ada 3 jenis. Jadi ada kedudukan garis terhadap lingkaran itu ada 3 jenis atau 3 kemungkinan. Di antaranya bisa seperti ini garis, ini lingkarannya, bisa seperti ini, bisa juga seperti ini. Jadi nggak ada kemungkinan lain ya, pasti seperti ini, salah satu dari 3 ini. Nah, gambar yang pertama ini adalah sebuah garis yang memotong lingkaran. Nah, garis, jika gambarnya seperti ini artinya garis ini memotong lingkaran. Jadi kalau sebuah garis memotong lingkaran seperti ini, syaratnya D-nya besar dari 0. D itu apa? D itu adalah diskriminannya. Diskriminannya harus besar dari 0. Diskriminan dari apa? Diskriminan dari persamaan garis ini yang disubstitusikan ke persamaan lingkaran. Jadi gini. Jadi gini ya. Nanti garis ini kan punya persamaan, lingkaran ini juga punya persamaan. Jika persamaan garis ini disubstitusikan ke persamaan lingkaran, dia akan berbentuk atau menghasilkan sebuah persamaan kuadrat. Jadi, nah, persamaan kuadrat itu nanti pasti punya diskriminan. Kalau diskriminan itu lebih besar 0, pasti garis itu nanti dia akan memotong lingkaran di 2 titik ya. Nah, yang gambar yang kedua ini, garis yang seperti ini namanya garis yang menyinggung lingkaran. Nah, ini nanti namanya garis singgung lingkaran. Ini yang akan kita bahas. Jadi garis singgung lingkaran itu apa pengertiannya? Garis singgung lingkaran itu adalah garis yang memotong lingkaran hanya pada 1 titik. Bedanya dengan yang pertama itu, kalau garis memotong lingkaran itu dia memotongnya di 2 titik. Tapi kalau garis menyinggung lingkaran itu, garis itu hanya memotong lingkaran di 1 titik. Nah, ini akan terjadi jika diskriminannya sama dengan 0. Jadi diskriminan dari persamaan kuadrat yang dihasilkan jika persamaan garis ini disubstitusikan ke persamaan lingkarannya. Nanti D-nya pasti sama dengan 0. Dan yang ketiga ini namanya garis yang tidak memotong lingkaran. Jadi tidak menyentuh lingkaran sama sekali. Nah, syaratnya atau akan terjadi jika diskriminannya kurang dari 0. Nah, itulah ya 3 kemungkinan yang akan terjadi jika ada sebuah garis sama sebuah lingkaran. Jadi kedudukannya kemungkinan 1 dari 3 itu. Nah, untuk video ini kita akan membahas bagaimana cara menentukan persamaan garis singgung lingkaran. Jadi ini yang di tengah ini kita akan membahasnya. Nah, saja. Jadi kita ulangi lagi, tadi yang namanya garis singgung lingkaran itu adalah garis yang memotong lingkaran hanya pada 1 titik. Nah, pada video ini kita akan membahas persamaan garis singgung lingkaran yang melalui titik pada lingkaran. Jadi kita fokusnya itu nanti melalui garis singgung lingkaran itu melalui titik yang ada pada lingkaran. Nah, kalau digambar seperti ini ya, misalkan ada lingkaran yang berpusat di P, A, B, dan ada titik A. Nah, titik A ini berada pada lingkaran, tepat berada di lingkaran. Nah, nanti tugas kita akan membuat atau menentukan persamaan dari garis singgungnya ini. Ini garis singgungnya ya.
Oke, langsung saja. Ada tiga rumus untuk menentukan persamaan garis singgung lingkaran. Ada tiga ya. Tiga itu sesuai dengan jenis persamaan lingkaran. Kan persamaan lingkaran itu ada yang berpusat di 0,0, ada yang berpusat di titik P, A, B, dan juga ada lingkaran yang berbentuk bentuk umum lingkaran, yaitu X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah AX ditambah BY ditambah C sama dengan. Jadi langsung saja ya rumusnya. Nah, ini persamaan lingkaran, ini kolom persamaan lingkaran, yang ini kolom persamaan garis singgung. Ini rumusnya untuk mencari persamaan garis singgungnya, ini persamaan lingkaran. Artinya jika ada lingkaran yang pertama ini, jika ada lingkaran itu persamaannya adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat, artinya ini berarti lingkaran yang berpusat di 0,0 dan ada sebuah titik, yaitu titik A, X1, Y1. Berarti nanti persamaan garis singgungnya ini, menggunakan rumus X1 kali X ditambah Y1 kali Y sama dengan R kuadrat. Ini persamaan garis singgungnya. Nah, kalau persamaan lingkarannya itu berpusat di A, B, kan seperti ini persamaan lingkarannya. X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Ini adalah persamaan lingkaran yang berpusat di A, B. Maka nanti persamaan garis singgungnya adalah X1 kurang A dikali X kurang A ditambah Y1 kurang B kali Y kurang B sama dengan R kuadrat. Ini persamaan garis singgungnya. Dan jika persamaan lingkarannya berbentuk seperti ini, berbentuk umum, itu X kuadrat tambah Y kuadrat ditambah X ditambah B ditambah C sama dengan 0, maka persamaan garis singgungnya ini ya. Dan pokoknya X1 Y1 ini adalah nanti diganti angka. Angka di mana? Angka di sini, koordinat dari titik A, koordinat dari titik yang ada pada lingkaran. Jadi syaratnya nanti rumus ini akan kita pakai jika titik yang diketahui di soal itu berada pada lingkaran. Nah, sekarang misalkan ada yang bertanya, misalkan titik A nya di luar lingkaran, boleh tidak pakai rumus ini untuk mencari persamaan garis singgungnya? Tidak boleh, nanti salah jadinya. Jadi rumus ini hanya boleh dipakai jika titik yang diketahui di soal itu berada pada lingkaran. Nah, langsung saja kita membahas 3 contoh soal biar lebih jelas. Ini contoh 8. Yang pertama ini maksudnya ya. Tentukan persamaan garis singgung lingkaran A, X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 5 di titik A 1,2, B, C dan seterusnya. B dan C ini sesuaikan dengan rumus ini. Yang A kita bahas. Jadi ada lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 5 dan ada titik A 1,2. Nah, kita disuruh menentukan persamaan garis singgung lingkaran yang melalui titik ini. Nah, sekarang pembahasannya yang pertama, kita cek dulu titiknya di mana. Maksudnya titik apa? Titik A ini. Titik A ini kan kita boleh pakai rumus ini. Syaratnya titik A nya ini harus berada pada lingkaran. Sementara kita belum tahu. Nah, berarti harus menggambar dulu dong. Tidak harus menggambar dulu. Kan kita sudah mempelajari tempat kedudukan titik terhadap lingkaran. Untuk ngecek titik A ini berada di dalam lingkaran atau berada pada lingkaran atau berada di luar lingkaran, cara ngeceknya adalah titik A 1,2 ini kita substitusikan ke persamaan lingkarannya ini. Jadi X nya kita ganti dengan 1, Y nya kita ganti dengan min 2 sehingga diperoleh 5. Nah, jadi titik A berada pada lingkaran karena jawabannya 5 ketika kita masukkan. Kalau jawabannya dia lebih dari 5 berarti titik A itu berada di luar lingkaran dan kita tidak boleh pakai rumus ini.
nanti ada di bab berikutnya kalau misalkan A-nya titiknya itu berada di luar lingkaran. Kalau ini rumus ini boleh dipakai ketika titik itu berada pada lingkaran ya. Nah, setelah kita cek dan ternyata A ini berada pada lingkaran, berarti kita pakai rumus ini untuk mencari persamaan garis singkungnya. Jadi menentukan persamaan garis singkungnya pakai rumus ini. X1 dan Y1 nya kita ganti dengan 1, min 2. Nah, R kuadratnya, R kuadrat berapa? 5 ini R kuadrat. Karena di sini kan R kuadrat di sini persamaan lingkarannya, berarti ini 5 ini R kuadrat. Nah, berarti persamaan garis singkungnya adalah X, kan ini X1, X1 nya adalah 1, berarti kan 1X ditambah min 2Y, berarti kan jadi X dikurang min 2Y sama dengan 5. Ini adalah persamaan garis singkungnya. Jadi titik ini nanti dia akan melalui titik A dan menyinggung lingkaran ini gitu. Nah, sekarang untuk membuktikan apa benar sih jawaban kita, harus kita gambar dulu. Coba ya, sekarang kita gambar. Nah ya, tadi kan garisnya ini, lingkarannya ini. Berarti penampakannya adalah ini. Lingkarannya adalah X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 5. Ini ya lingkarannya ya. Lingkarannya ini. Nah, sekarang titiknya tadi titik A-nya adalah titik A-nya. Ini titik A-nya ini. 1, titik A, dia di sini 1, min 2. Di sini titik A-nya, ya kan? Nah, berarti kita nanti garis kita harus melewati titik A ini. Garis kita harus melewati titik A ini. Nah, tadi kan ketemunya berapa tadi? Ketemunya adalah X dikurang 2Y sama dengan 5. X dikurang 2Y sama dengan 5 ya. Coba kita gambar ya. X dikurang 2Y sama dengan 5. Kan? Bener kan? Garisnya dia menyinggung lingkaran dan melalui titik A ini. Berarti jawaban kita benar. Itu ya. Oke, udah agak paham ya. Kita lanjutkan yang kedua, bagian yang kedua. Tadi nah, tentukan persamaan garis singgung lingkaran. Lingkarannya ini berarti bentuknya kan seperti ini nih, ya kan? Berarti pusatnya min 3,2 pusatnya. Pada titik B 0,9. Langkah pertama, cek dulu titik B terletak di mana. Sama. Jadi syaratnya itu tadi pokoknya titiknya harus berada pada lingkaran. Jika titiknya tidak berada pada lingkaran, nanti nggak bisa pakai rumus ini. Salah nanti ya. Ada rumus berikutnya nanti di materi berikutnya. Kalau misalkan di luar lingkaran. Nah, titik B 0,9 ini kita masukkan ke persamaan lingkarannya. Jadi X dan Y nya ini kita ganti dengan 0 sama 9. Jadi 0 tambah 3 kuadrat ditambah ini kan Y min 2, Y nya kita ganti 9, jadi 9 kurang 2 kuadrat. Tapi sama dengan 0 tambah 3 kan 3 kuadrat 9 kurangi 2 7 kuadrat 49, 9 tambah 9 58 kan sama, ini juga 58. Nah, kalau hasilnya sama berarti titik B berada pada lingkaran. Nah, kalau sudah terbukti dia B-nya berada pada lingkaran, sekarang membuat persamaan garis singgungnya dimasukkan ke sini, rumus ini. X1-nya diganti 0, ya kan? Kemudian Y1-nya diganti 9. Menentukan PGS. PGS itu persamaan garis singgung. Saya singkat. Nah, rumusnya ini
X1 nya diganti 0, Y1 nya diganti 9. Kemudian X berarti menjadi 0 tambah 3 min A. Min A itu kan di sini A nya itu min 3. Di sini A nya min 3. Artinya kalau di sini X plus 3 ya berarti di sini menjadi 0 plus 3 gitu. Pokoknya menyesuaikan dari persamaan lingkarannya. Dan X min A jadi X plus 3. Dan Y1 nya diganti 9 berarti 9 ya, karena di sini min 2 ya berarti 9 min 2 dikali Y min 2 sama dengan 58. R kuadratnya yaitu 58 ya. Nah, satu kita hitung 0 tambah 3 jadi 3x. Nah, kalau tambah 3 kan 3. Nah, kita kalikan 3 kali x jadinya 3x, 3 kali 3 jadinya 9. Kalau yang ini 9 kurangi 2 kan 7. Berarti 7y ya kan, 7y ini 7 kali min 2 berarti min 14 dan min 58 karena di sini kita pindah ruas kiri. Nah, itu. Terus kita lanjut menjadi 3x tambah 7y. Mendapatnya min nanti kita dari mana? Ini 9 kurang 14 kan min 5. Min 5 kurang min 58. Min 5 dikurang 58 jadinya min 63. Itu ya, jadi persamaannya ini ketemunya. Persamaan garis singgungnya. Nah, sekarang kita buktikan lagi dengan gambar. Sebenarnya ini pembuktian dengan gambar ini agar kalian jelas saja ya. Nanti kalau ada soal seperti ini nggak perlu digambar. Ini untuk biar lebih jelas saja. Nah, jadi kita gambar dulu lingkarannya X plus 3 ini tadi ya. Yang nomor 2 ini X plus 3 kuadrat ditambah Y min 2 kuadrat sama dengan 54. Nah, lingkarannya ini kan besar ya. Ini lingkarannya. Ini lingkarannya. Nah, titiknya tadi titik B nya itu titik B nya titik B sini dia titik B nya kita gambar nih. Nah, titik B nya di sini 0,5 kan terletak pada lingkaran dia. Nah, berarti garisnya coba kita gambar. Garisnya persamaannya tadi adalah 3x tambah 7y dikurang 63 sama dengan 0. 3x ditambah 7y. Kita gambar ya. 3x ditambah 7y kurang 63 sama dengan 0. Ini gambarnya. Kan dia menyinggung, dia melalui titik B dan dia menyinggung lingkaran. Berarti udah benar jawaban kita, ya kan? Oke, paham ya nomor 2. Nah, sekarang kita lanjut nomor 3. 3 lagi ya. Nomor 3. Ya. Nah, pembahasannya ini ya. Langkah pertama sama, cek dulu titik C terletak di mana. Caranya cek ini dimasukkan ke sini, disubstitusikan, X-nya diganti 2, Y-nya diganti 1. Di hasilnya 0 apa enggak? Ya. Kita substitusikan menjadi ini X-nya diganti 2 jadi 2 kuadrat tambah Y-nya diganti 1 kuadrat tambah 4X jadi 4 kali 2, 8 kali 1 kurang 21. 2 kuadrat 4, 1, 4 kali 2 8, 8 kali 1 8, kurangi 21, 4 tambah 1 5, tambah 8 13, 13 tambah 8 21, 21 0 ya. Kan 0 tuh. Kalau udah 0, nah berarti terbukti titik C berada pada lingkaran. Kalau udah terbukti pada lingkaran, mencari persamaan garis singgungnya pakai rumus ini. X1X, nah ingat ya, X1 nya nanti ganti 2, Y1 nya diganti 1, A nya berarti 4, B berarti B nya 8. Bukan persamaan garis singgung pakai rumus ini ya.
X1 nya diganti 2 jadinya 2X, Y1 nya diganti 1 berarti 1Y, nulisnya Y aja. A per 2 berarti 4 per 2, X ditambah X1, X1 nya 2, dan sama ke belakang ya, sama, pokoknya B nya ini 8 per 2, Y ditambah Y1 nya, ini Y1 nya 1 kurang 21, ini tetap. Nah ini 4 dibagi 2 kan 2, 8 bagi 2 ini 4, nah yang lain tetap. Terus dibuka kurungnya 2 kali X 2X 2 kali 2 4, ini juga sama, 4 kali J 4J 4 kali 1 4. Terus kita hitung suku yang sejenis 2X tambah 2X di sini jadinya 4X, kemudian Y tambah 4J jadinya 5Y. 4 tambah 4 8, 8 kurangi 21 berarti min 13, berarti jawabannya 4X ditambah 5Y dikurang 13. Sekarang kita cek lagi apakah betul jawaban kita. Caranya kita gambar dulu lingkarannya. Lingkarannya tadi ini ya, lingkarannya ini lingkarannya, kemudian titiknya ini di sini titik C, titik C nya di sini. Nah apakah nanti, nah ini garisnya tadi ya, garisnya 4X ditambah 5Y dikurang 13, nah, 4X tambah 5Y kurang 13 kan, sama kan. Nah apakah menyinggung, kita menyinggung dan melewati titik C, berarti jawabannya benar. Oke, cukup sekian pembahasan kita mengenai persamaan garis singgung lingkaran yang melalui titik pada lingkaran. Kiranya hanya itu yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.